Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my Demi solidaritas dan kecintaannya pada timnas Indonesia, gadis cantik asal Palestina menangis. Doakan Garuda lolos ke Piala Dunia dan ingin saksikan langsung laga kontra Cina di GBK. Sosok gadis cantik asal Palestina bernama Laila Al-Hatib mendadak menjadi viral di jagat maya. Bukan karena kontroversi atau sensasi, melainkan karena video emosional dirinya yang menangis sambil mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Laila menyampaikan rasa cintanya terhadap skuad Garuda dan mengungkapkan keinginannya yang besar untuk menyaksikan langsung pertandingan Indonesia kontra Cina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada 5 Juni 2025 mendatang. Ia mengungkapkan bahwa cintanya terhadap timnas Indonesia tumbuh dari rasa solidaritas, semangat juang para pemain, serta dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia terhadap Palestina. Indonesia selalu ada untuk Palestina. Sekarang, aku ingin mendukung Indonesia. Aku ingin mereka lolos ke Piala Dunia. Aku ingin melihat mereka menang melawan Cina di GBK, ucap Laila. Laila mengatakan bahwa kecintaannya terhadap sepak bola Asia Tenggara dimulai sejak kecil. Namun ia merasa kedekatan emosional dengan Indonesia tak bisa dibendung setelah melihat solidaritas rakyat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia menyebut Indonesia bukan hanya negara sahabat, tetapi rumah kedua yang belum pernah ia kunjungi, namun sudah ia cintai sepenuh hati. Sementara itu, dari kubu timnas, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk persiapan menghadapi 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Namun, dari total 32 pemain yang dipanggil, hanya 23 yang diperbolehkan tampil sesuai regulasi AFC. Artinya, Kluivert harus mencoret 9 pemain dari daftar final yang akan digunakan dalam 2 pertandingan ini. 2 nama sudah dipastikan tidak akan tampil dalam laga melawan Cina, yakni Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi kartu. Absennya 2 pemain penting ini menjadi kerugian tersendiri, namun juga membuka ruang bagi pemain muda lain untuk unjuk gigi. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah laga yang sangat penting, dan kami ingin meraih hasil maksimal di 2 pertandingan ini, ujar Kluivert kepada media saat sesi latihan di Jakarta. Timnas Indonesia saat ini masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Target realistis yang diusung PSSI adalah minimal 3 poin dari 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang. Hasil ini akan menjaga asa tim Garuda untuk terus bersaing dalam memperebutkan 1 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Demi solidaritas dan kecintaannya pada timnas Indonesia, gadis cantik asal Palestina menangis. Doakan Garuda lolos ke Piala Dunia dan ingin saksikan langsung laga kontra Cina di GBK. Sosok gadis cantik asal Palestina bernama Laila Al-Hatib mendadak menjadi viral di jagat maya. Bukan karena kontroversi atau sensasi, melainkan karena video emosional dirinya yang menangis sambil mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Laila menyampaikan rasa cintanya terhadap skuad Garuda dan mengungkapkan keinginannya yang besar untuk menyaksikan langsung pertandingan Indonesia kontra Cina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, pada 5 Juni 2025 mendatang. Ia mengungkapkan bahwa cintanya terhadap timnas Indonesia tumbuh dari rasa solidaritas, semangat juang para pemain, serta dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia terhadap Palestina. Indonesia selalu ada untuk Palestina. Sekarang, aku ingin mendukung Indonesia. Aku ingin mereka lolos ke Piala Dunia. Aku ingin melihat mereka menang melawan Cina di GBK, ucap Laila. Laila mengatakan bahwa kecintaannya terhadap sepak bola Asia Tenggara dimulai sejak kecil. Namun ia merasa kedekatan emosional dengan Indonesia tak bisa dibendung setelah melihat solidaritas rakyat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia menyebut Indonesia bukan hanya negara sahabat, tetapi rumah kedua yang belum pernah ia kunjungi, namun sudah ia cintai sepenuh hati. Sementara itu, dari kubu timnas, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk persiapan menghadapi 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Namun, dari total 32 pemain yang dipanggil, hanya 23 yang diperbolehkan tampil sesuai regulasi AFC. Artinya, Kluivert harus mencoret 9 pemain dari daftar final yang akan digunakan dalam 2 pertandingan ini.
Dua nama sudah dipastikan tidak akan tampil dalam laga melawan Cina, yakni Martin Paes dan Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi kartu. Absennya dua pemain penting ini menjadi kerugian tersendiri, namun juga membuka ruang bagi pemain muda lain untuk unjuk gigi. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah laga yang sangat penting, dan kami ingin meraih hasil maksimal di dua pertandingan ini, ujar Kluivert kepada media saat sesi latihan di Jakarta. Timnas Indonesia saat ini masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Target realistis yang diusung PSSI adalah minimal 3 poin dari dua pertandingan melawan Cina dan Jepang. Hasil ini akan menjaga asa tim Garuda untuk terus bersaing dalam memperebutkan satu tiket ke putaran final Piala Dunia 2026.